Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Bapak dan Ibu peserta di kelas konsultasi Helpdesk SIPD Rabu 22 September 2021. Selamat datang Wali Kota Palopo Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Judas Amir MH. Selamat datang Bapak. Kelas ini merupakan kegiatan bersama Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dengan Apeksi untuk membantu Bapak Ibu sebagai sarana konsultasi terkait dengan permasalahan sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD di kota masing-masing. Hari ini kita bersama kota-kota Komil 6 Apeksi, Kota Makassar, Kota Palopo, Kota Parepare, Bau-Bau, Kendari, Palu, Gorontalo, Bitung, dan Kota Ternate. Saya Hevi Oktaviani, Manajer Peningkatan Kapasitas Kota Apeksi yang bertugas sebagai pemandu acara pada hari ini. Saya ditemani oleh Mas Devi, Manajer Informasi dan Komunikasi, serta Mbak Tri dari Manajer Advokasi Kebijakan. Sebelumnya kami ingin menyampaikan latar belakang adanya kegiatan ini diawali dengan pertemuan Ditjen Bina Keuangan Daerah Bapak Ardian dan Ketua Dewan Pengurus Apeksi Wali Kota Bogor Bapak Bima Arya pada 1 April 2021 di Balai Kota Bogor terkait dengan pentingnya digitalisasi untuk tentang SIPD. Dilanjutkan juga kemudian dengan dialog nasional mengenai sistem informasi pemerintahan daerah pada 30 April tahun 2021. Selanjutnya kami beserta dengan Kemendagri dengan Apeksi sepakat untuk menyelenggarakan kelas konsultasi ini untuk anggota Apeksi yang berharap untuk mendekatkan kota-kota anggota Apeksi dengan Kemendagri. Pada hari ini merupakan kelas ke-12 dari seluruh rangkaian 13 kelas yang dijadwalkan, yang merupakan kelas 3 untuk di Komil 6 Apeksi yang sebelumnya dimulai pada bulan Juli hingga 11 Agustus 2021. Jadi ini merupakan kelas hampir terakhir sebelumnya, nanti terakhir adalah di minggu depan. Terima kasih kepada tim dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang sangat luar biasa setiap minggunya bersama dengan Pak Andra, Pak Januar, Pak Haji, Pak Juniarto, dan saat ini ada Mbak Safina Dewi yang selalu memberikan waktunya untuk membantu kota-kota Apeksi melalui kelas konsultasi ini sehingga seluruh pemerintah kota di Indonesia dapat menyalurkan apa yang menjadi permasalahan terkait dengan SIPD. Baiklah, demikian pengantar dari kami. Kemudian dipersilahkan kepada Mbak Safina atau Pak Haji dari Keuangan Daerah untuk bisa menyampaikan pengantar kelas hari ini. Silakan. Silakan Mbak Safina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Siap, alhamdulillah sehat. Mohon maaf ini Ibu, sinyalnya kurang baik karena saya kebetulan sedang tugas luar juga. Cuman memang meeting Apeksi mingguan selalu menjadi prioritas kami untuk sesuai dengan arahan pimpinan untuk mendukung implementasi SIPD itu sendiri. Jadi sekali lagi saya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Apeksi dan tim yang sudah selalu bersemangat dan capek-capek dalam mengawal teman-teman yang ada di daerah maupun menyambungkan koordinasi dengan teman-teman kami di Keuangan Daerah Kemendagri. Mungkin izin menginformasikan ke Bapak Ibu yang baru hadir, teman-teman di pemerintah daerah yang sebelumnya mungkin belum pernah melihat di channel YouTube ataupun belum pernah terinfokan terkait kegiatan Apeksi ini.
di kegiatan apeksi ini adalah kegiatan untuk membahas, judulnya adalah kelas helpdesk implementasi SIPD. Judulnya adalah untuk membahas permasalahan-permasalahan dalam implementasi SIPD. Adapun terkait nanti troubleshooting bisa kita bantu fasilitasi, baik yang dilakukan secara online, ibaratnya langsung, ataupun ada beberapa yang memang butuh penelaahan lebih lanjut. Mungkin nanti terkait urutan dari pemerintah daerah yang akan menyampaikan permasalahan atau mau berdiskusi, itu nanti akan diinformasikan oleh tim apeksi. Di sini saya bersama Mbak Syafina dan Mas Endi yang akan membantu berusaha untuk mengawal teman-teman di kelas helpdesk ke-11 sekarang berarti ya. Kelas helpdesk ke-11, kelas helpdesk ke-11 ya, untuk mendukung implementasi SIPD agar lebih lancar lagi. Mungkin itu pengantar dari saya. Terima kasih tim apeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aji atas pengantarnya. Baik, kita mulai langsung saja ya Bapak. Pagi ini kita akan membacakan permasalahan pertama yang sudah masuk ke dalam emailnya apeksi, bahwa beberapa kota sudah menyampaikan secara tertulis. Nah, berikut adalah dari kota Parepare sudah menyampaikan beberapa permasalahan, diwakili oleh Pak Agus Salim dari Sekretaris Badan Keuangan Daerah dan Pak Arief dari Bapeda Kota Parepare, bahwa ada permasalahan di Bapeda Kota Parepare. Yang pertama adalah akun eselon 3 di beberapa SKPD kami masih bermasalah, terkadang tidak bisa masuk sampai di dashboard-nya. Yang kedua, cascading RPJMD dan Renstra, perubahan kami yang terinput di SIPD masih program prioritas yang ada di bab 6 RPJMD. Itu pun bermasalah karena yang kami input di RPJMD tidak langsung mengalir ke Renstra. Yang ketiga, laporan RKPD perubahan 2021 lewat aplikasi SPD belum ngerti. Yang keempat, apakah RKPD menjadi patokan atau indikator dan anggaran terhadap KUA PPAS. Yang kelima, bila mana ada kegiatan yang tidak ada RKPD, pokok sebelumnya tiba-tiba masuk di RKPD perubahan, boleh enggak Pak? Yang keenam, bila mana ada kegiatan yang tidak ada di RKPD, pokok tiba-tiba ingin dimasukkan ke KUA PAS, dibolehkan nggak Pak? Berikut Pak Aji, ada 6 permasalahan yang Kota Parepare sampaikan, mungkin akan langsung ditanggapi Pak Aji? Oh ya? Ya, mungkin saya akan mencoba menjawab satu persatu ya, dimohon dilengkapi oleh tim. Yang pertama akun eselon 2 di beberapa SKPD kami masih bermasalah, terkadang tidak bisa masuk. Sebenarnya ini ada 2 kemungkinan dalam hal tidak bisa masuk. Yang pertama adalah akun eselon 2 itu adalah akun yang dibuat oleh akun superadmin Sekda, yaitu itu adalah akun admin OPD, di mana akun admin OPD ketika bermasalah, misalnya muncul notifikasi seperti pengaturan profil perangkat daerah perlu di pengaturan perangkat, kita pilih OPD yang bermasalah, diklik garis 3-nya, lalu kita klik mutakhirkan user. Nah, tujuannya memutakhirkan user. Halo? Tujuan memutakhirkan user, apakah suara saya terdengar? Agak terputus sedikit Pak. Siap, mohon maaf Bu. Iya. Ini karena jaringan di sini masih kurang bagus. Iya, baik Pak. Iya. Ya. Mekanisme memutakhirkan di situ. Di beberapa hari zaman asal
kami Izin Pak, terputus lagi suaranya. Pak Haji, halo? Pak Haji, mohon maaf, suaranya terputus, Pak. Pak Haji kayaknya terlempar, Mbak. Mungkin Mbak Safina bisa lanjutkan. Mbak Safina? Oh ya, mungkin mohon izin ya Bu Hevi ya, izin. Silakan Bu Safina. Mungkin hal yang bisa saya tangkap dari Pak Haji tadi, untuk akun Eselon 2 yang terjadi permasalahan, mungkin bisa dicoba dulu untuk memutakhirkan user, dengan memutakhirkan user dari akun adminnya ya. Tadi kurang lebih seperti itu ya. Mungkin untuk yang lainnya, karena terkait penganggaran, mungkin izin menunggu dari Pak Haji, atau nanti bisa dengan Pak Endi ya, izin. Pak Haji sudah bergabung lagi. izin. Halo Pak Haji. Ya, mohon maaf terputus. Sepertinya Iya. saya harus ganti jaringan juga. Ya apa-apa Pak, baik Pak. Ya, maaf. Nah, jadi yang pertama untuk tadi yang kondisi kedua, kita memang dalam beberapa hari yang lalu ada gangguan massal ya. Jadi dengan menggunakan salah satu provider itu nggak bisa masuk-masuk. Nah, caranya memang beberapa hari lalu kita coba menggunakan salah satu provider di sini, mohon maaf saya sebut merek, Indosat itu lancar. Jadi kalau misalnya memang masih ada beberapa SKPD yang bermasalah di beberapa hari ini, silakan dicek dulu menggunakan provider apa. Kadang-kadang memang tidak bisa masuk sampai dashboard itu karena menggunakan salah satu provider lain. Yang kami coba berhasil itu menggunakan provider Indosat itu bisa. Oke. Lalu cascading RPJMD dan restart perubahan yang kami input dari SPD masih program prioritas yang ada di masalah karena RPJMD tidak mengalir resa. Izin Bapak, ini memang RPJMD dan Restra itu dibuat jadwal secara terpisah, jadi dibuat jadwal RPJMD. Mohon maaf Bu, informasi suara saya tidak jelas. Apakah memang suara saya jelas? Suara Bapak agak menggema, jadi kurang terdengar jelas Pak izin. Sebentar ya, saya coba cari, saya pakai headset dulu sebentar. Iya baik Pak. Halo, kalau saya berbicara seperti ini, apakah masih menggema? Masih sedikit Pak, tapi sudah lebih jelas dari tadi. Ya, maaf ini karena kebetulan tidak membawa perlengkapan, saya hanya seadanya aja. Oke. Jadi izin untuk yang kedua terkait cascading RPJMD dan Restra. Ini saya pelan-pelan aja suaranya ya, kalau ini nggak menggema ya. Oke, apakah menggema kalau seperti ini Bu? Masih sih Pak. Bismillah. Jadi memang izin untuk RPJMD dan Restra jadwalnya dibuat secara terpisah. Jadi silakan RPJMD dibuat jadwalnya lalu diinput, Restra juga sama. Terkait tidak langsung mengalir, memang dibuat seperti itu karena sejauh ini sudah disesuaikan dengan arah pembangunan dari teman-teman di Dijen Bina Bangda. Adapun penyesuaian tersebut mungkin kita bisa update sama-sama ke teman di Dijen Bangda kalau misalnya memang kesepakatan ada yang menggunakan juga. Oke. Laporan KPD perubahan 2021 lewat aplikasi SPD belum mengerti. Ini laporan apa ya Pak yang belum mengerti? Nanti mungkin bisa disampaikan. Apakah KPD menjadi patokan terhadap UAPPF
Izin Bapak tentu saja karena di sini kembali lagi ke PP12 sebutkan di sana bahwa APBD disusun berdasarkan KPPS dengan mempedomani RKPD. Dengan mempedomani RKPD, nah di sini jadi tentu saja akan menjadi patokan. Apakah tidak bisa berubah? Tentu saja bisa kalau misalnya berubah. Tetapi perubahan tersebut dalam artian naik atau turunnya target sehingga berimplikasi terhadap anggaran, tentu saja harus diperhatikan dengan keselarasan Renstra dan RPJMD. Jadi apakah anggaran bisa naik, bisa turun, bisa. Yang penting disesuaikan dengan keselarasan RPJMD. Kalau misalnya targetnya untuk tahun ini dikurangi, tahun depan bertambah, seperti itu. Waduh, gimana Ibu ya, suaranya masih mengema, tapi ini sudah yang terbaik yang bisa saya provide karena memang kebetulan kami tidak membawa headset, sedang tugas keluar, mohon maaf ya Bapak Jin. Lalu yang ke-5, jika tidak ada kegiatan di RKPD pokok sebelumnya, tiba-tiba masuk di RKPD perubahan dibolehkan atau tidak. Kembali lagi Pak, di sini kita cek kegiatan subkegiatan itu apakah memang termuat di RPJMD dan Renstra. Kalau misalnya sudah termuat, pertimbangannya apa untuk memasukkan subkegiatan tersebut di RKPD perubahan? Apakah masuk dalam kriteria darurat mendesak atau tidak? Nah, ini sama dengan jawabannya tadi nomor 6. Dia tidak ada di RPD pokok, dimasukkan di KPPS. Nah, di sini silakan dicek di pasal 343 Permendagri 86. Itu memang dimungkinkan hanya untuk kegiatan yang bersifat darurat mendesak saja, penambahan kegiatan, dan itu pun harus disertai dengan berita acara kesepakatan kuat atau berita acara penambahan kegiatan yang ada di KPPS. Jadi pertanyaannya boleh atau tidak ya tergantung apakah masuk kriteria darurat mendesak atau tidak, seperti itu. Oke, lanjut. Sudah ada 6 pertanyaan, Pak. Sudah selesai. Dari Kota Parepare sendiri, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik Bu, nomor 1. Silakan Pak. Terkait pertanyaan nomor 1. Kami sudah masuk di akun eselon 2. Tiba-tiba dalam dashboard, masuk di RKPD, di dashboardnya tiba-tiba langsung ada notifikasi log out. Pada saat kita finish log out, itu langsung keluar otomatis. Iya Bapak, itu kita dimutakhirkan di notifikasinya ya. Siapa Bapak, itu notifikasinya berwarna ungu seperti itu apa ya, tombol logout berwarna merah yang munculnya ya. Masih pantul Pak. Pantul, suaranya menggema. Siapa Bapak izin, apakah saya dengan menggunakan chat saja Bapak, kalau misalnya tidak bisa berbicara? Iya Pak, dicek saja Pak. Nggak bisa dibuka. Jaringan hancur. Dicek saja Pak. Terkait Pak, ada pertanyaan tambah satu, pertanyaan bisa. Suara yang tidak terdengar lagi. Bapak dicet Bapak. Bapak dari Parepare silakan tolong dilihat di chatnya, tolong disiapkan. Ada akun dari super admin Pak Sekdanya dan dari akun kepala dinas yang bermasalah Bapak. Tolong disiapkan 2 login akunnya. Tolong disiapkan 2 login, 1 akun kepala dinas yang bermasalah dan 1 super admin Sekdanya Bapak. Ya, cek Bu.
Sudah ya Pak? Nanti di copy. Ya Ibu, kami lagi baca chatnya. Oke. Baik Pak. Nanti langsung di-share screen aja ya. Iya. Kemarin di-share sama Pak Alwi, Pak. Pak Alwi Oh, Pusdati. share sama Pak Alwi. Siap. Nanti coba saya koordinasi dengan Pak Alwi, tapi mari kita lihat dulu sama-sama. Tapi belum bagus sampai sekarang, Pak. Kemarin sudah di-chat Pak Alwi Pusdati, tapi sampai sekarang belum bisa masuk di akun eselon 2-nya. Satunya di inspektorat sama di Berkintan, Pak. Siap. Boleh coba Pak di share screen. Mohon maaf Ibu Evi, ada pertanyaan satu. Ya, ada pertanyaan satu yang kami mau ajukan, hanya terkirim kemarin, terkait dengan pemerintah Kota Parepare untuk menerapkan TPP tahun 2022. Kami mau tanya gimana prosedurnya pengajuan TPP-nya melalui SIPD. Oke. Wah. Silakan Pak Haji. Siap. Apakah saya masih menggema? Masih sedikit Pak. Oke. Tapi jelas nggak ya Bu ya? Jelas nggak? Sebentar. Bisa diproses, tidak bisa membangun. Kasih keterangan nanti ada pengganti. Kasih nanti keterangan. Bisa begini kalau ada di situ. Bikin saya kan ada promo membangun ada di Kasih surat keterangan tidak. Ini nggak ada di Nah, kenapa? Itu KPD terakhir perubahan ini kok. Sudah sedikit. Oh ya, ini. Ya. Oke Bu, kalau ada pengumuman ini nanti kami hubungi saja kontak yang nanti kami dapatkan terkait dengan pertanyaan terakhir. Oh iya, izin Bapak. Halo. Iya Pak. Untuk TPP pengajuannya dari akun sekretaris daerah Bapak Supradmin. Ya. Dari akun Supradmin, sebenarnya sudah ada sih Pak di YouTube Kuda mekanisme pengajuan TPP itu bisa dicek ya. Pak saya browsing. Maaf Pak, bisa dijawab di chat saja supaya kami bisa, karena suaranya menggema jadi bisa dijawab di chat saja. Oh ya, ini yang makro ini. Maaf Pak, bisa terkait dengan TPP bisa dijawab singkat di chat saja terkait dengan TPP. Karena suara dari Bapak itu YouTube-nya, itu video YouTube untuk tutorial pengajuannya. Karena itu membuat laporan. Baru ada Ini tutorialnya. Cara di kopi ini kompetensi dia tuh. anu saja, kopi saja. Foto-foto dulu. Bapak mungkin nanti untuk lebih dalam bisa nanti menghubungi tim Uda ya Bapak, nanti chat nanti kontaknya akan kita share di sini di chat. Kemudian ini ada tutorialnya di YouTube yang sudah disampaikan tadi, bahwa nanti bisa disimak di YouTube yang telah kita buat waktu lalu, bisa dilihat ya Pak ya. Jika memang ada pertanyaan lebih dalam mungkin nanti bisa dipertanyakan lagi kepada Pak Haji dan tim keuangan yang lain. Oke, ya. Terima kasih Ibu. Bapak, Terima kasih Pak Haji. nomor kontaknya kita share di chat ya Pak ya, supaya lebih intens pertanyaannya seperti apa dan jawabannya seperti apa. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Terima kasih Bapak, mohon maaf atas sebuah kendala seperti ini. Terima kasih. Udah lagi. Nah, ini Udah tutorial.
Baik. Izin. Ada beberapa catatan. Gimana Pak Haji? Halo Pak Haji? Ada beberapa catatan untuk TPP. Realisasi nakes minimal sudah terbayarkan sampai dengan bulan Agustus. Ini Bu, di chat Iya. ada catatan. Di chat Bapak ya, izin, ada ya. Silakan dibaca ya untuk ininya. Untuk Kota Parepare, Pak, ini ada catatan dari Pak Haji bahwa ada beberapa catatan untuk TPP, realisasi Inakes minimal sudah terbayarkan sampai dengan bulan Agustus atau 66% ya Bapak. Dan tutorial untuk TPPS EPD-nya juga sudah ada di YouTube, silakan Bapak disimak nanti Bapak ya. Gimana Pak Haji? Siap, ya. Silakan Pak, jangan lupa diajukan TPP-nya untuk memberikan semangat ke teman-teman ASN di daerah. Siap. Baik Pak Haji. Apakah kita lanjut ke kota berikut? Gimana Pak Haji? Boleh, silakan. Iya. Di sini ada Pak Wali Kota Palopo. Kepada Pak Wali, silakan Bapak jika ingin ada yang disampaikan beserta tim dan jajarannya Bapak. Selamat pagi Pak Wali Kota Palopo. Izin Bu, Pak Wali lagi keluar sebentar Bu. Oh baik. Atau kita bacakan dulu Pak, permasalahan yang sudah masuk ya Pak? Boleh Bu, boleh, siap. Untuk dari Kota Palopo ya Pak ya, kita bacakan dulu ya. Siap Bu, siap. Ya, makasih Bu. Palopo, kedengaran ya? Oh iya. Oh Bapak mau menyampaikan langsung, baik. Ya, makasih Bu. Ya, silakan. Mewakili Pak Sekda. Mohon izin moderator, saya langsung saja. Untuk pemerintah Kota Silakan Bapak. Ya, untuk pemerintah Kota Palopo ada 6 permasalahan seperti yang ada di atas. Saya kira permasalahan ini menyeluruh untuk semua pemerintah di daerah. Poin pertama kami sampaikan pada menu cascading RPJMD, Renstra, RKPD, beberapa program kegiatan tidak muncul pada saat penginputan perangkat daerah. Tujuan dan sasaran daerah ketika diganti menyebabkan program kegiatan tidak muncul. Ini permasalahan di aplikasi. Kemudian kedua, sering terjadi backbook pada menu laporan hasil inputan. Kemudian persoalan ketiga, tidak ada menu unsubmit, buka kunci ketika salah dalam pembuatan jadwal terhadap RPJMD, Renstra, RKPD, usulan musremban dan pokok pikiran. Kemudian keempat, banyaknya menu baru yang muncul tanpa adanya sosialisasi atau bintek dari Kemendagri ke daerah sehingga menyebabkan sulitnya pengelolaan SIPD di daerah. Kemudian permasalahan kelima, sarana atau forum helpdesk SIPD sangat lambat dalam merespon dan bahkan tidak memberikan solusi ketika ada permasalahan atau pertanyaan dari daerah. Kemudian
keenam, permasalahan di keuangan. Dari sisi perencanaan dan penganggaran keuangan sudah tidak ada masalah di aplikasi. Tetapi terkait dengan permasalahan penatausahaan keuangan. Penatausahaan keuangan di dalam SIPD belum bisa digunakan. Sehingga kami masih menggunakan SIMDA. Saya kira itu 6 permasalahan yang kami sampaikan. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bapak. Baik, silakan Pak Aji atau dari Bu Indira dan Mbak Safina untuk menanggapi. Siap. Ini saya coba ini kan kalau dulu ya, nanti kalau misalnya Ibu Indira ada yang ingin disampaikan untuk pare-pare nanti silakan. Yang pertama, izin untuk menu KSD, RPJMD, Renstra, dan RKPD program kegiatan ini kalau boleh saya tanyakan, apakah program kegiatannya itu adalah program kegiatan kesekretariatan, yaitu untuk Setda dan Setwan. Nah, saran saya ketika pada saat memang OPD itu yang bermasalah sehingga menyebabkan program kegiatan tidak muncul, kita pilih program kegiatan yang XX saja, yaitu adalah program penunjang urusan pemerintahan daerah. Jadi silahkan ya dicoba, apakah masih tidak muncul. Lalu ini sering terjadi bug pada menu laporan atau hasil inputan. Ini sering kita informasikan, jangan berpacu pada ringkasan. Nah, ringkasan itu akan menjadi betul pada saat kita sudah sampai dengan tahapan RAPBD ataupun APBD. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita melihat mengacu pada ringkasan, sering sekali memang ini terjadi sebenarnya di tahun lalu. Banyak daerah yang melakukan penyusunan APBD itu baru sampai dengan KUA PPS saja. Jadi begitu KUA PPS, cetak semua laporan-laporan, akhirnya tidak sampai di APBD, tapi cetakannya sudah ada. Nah, ini supaya kita hindari, jadi laporan-laporan dapat berfungsi maksimal sampai dengan tahap ringkasan maupun RAPBD. Pak, ngeceknya gimana? Cek laporan lain selain ringkasan. Oke. Lalu yang ketiga, tidak ada menu unsubmit, buka kunci ketika salah dalam pembuatan jadwal RPJMD, Renstra, RKPD, usulan usulan Bank Pokir. Siapa Pak usulannya ini kami tampung ya Pak untuk menambahkan buka kunci, tapi ketika saat ini ada bermasalah dan ibaratnya jadwal mana yang bermasalah, silakan di share screen aja Bapak, ataupun Bapak nanti kirim fotonya, baik itu di chatbox atau melalui Apexi atau langsung ke saya juga nggak apa-apa. Nanti kita mintakan tim untuk melakukan pembukaan kunci. Nah, yang keempat, banyaknya menu baru yang muncul tanpa adanya sosialisasi bimbingan teknis ke daerah menyebabkan sulitnya pengelolaan SIPD. Nah, izin Bapak, ini bukan hanya menu ya Pak yang saya informasikan, tapi ada juga tambahan kode rekening, tambahan akun, pendapatan, tambahan beberapa rekening-rekening. Contohnya ada juga penambahan terkait penyesuaian dengan UU Cipta Kerja, yaitu penghapusan rekening retribusi bangunan gedung. Nah, izin di sini kami mohon keaktifan daerah juga. Jadi mungkin kalau misalnya sosialisasi teknis ke daerah itu mungkin kami juga terbatas personilnya, tetapi ketika ada permasalahan dan Bapak ingin mungkin diskusi lebih dalam, kami persilakan Bapak kalau mau ke kantor kami di Kemendagri, Bapak bisa ke Pusdatin maupun ke keuangan daerah. Karena semenjak PPKM level 3 ditetapkan, sudah banyak teman-teman daerah yang datang ke kantor kami untuk konsultasi. Dan jangan khawatir, tidak ada pungutan biaya untuk konsultasi terkait SIPD. Jadi silakan datang saja, Bapak nanti ke ULA dulu untuk mendapat tanda tangan terkait administrasi perjalanan dinas. Lalu setelah itu bisa ke KUDA di Gedung H lantai 9 ataupun bisa ke Pusdatin di Gedung B lantai 10. Nah, ini pintu kami terbuka lebar Bapak, walaupun nanti misalnya Pak
bisa ketemu Pak Haji, oh Pak Hajinya sedang tidak ada, nanti tetap ada tim yang akan bantu untuk mengcover permasalahan dari daerah yang sudah datang ke Jakarta atau ke kantor Kementerian Dalam Negeri. Jadi silakan Bapak di sini, memang mohon maaf ketika memang membutuhkan sosialisasi, ini membutuhkan juga personil yang lumayan banyak. Nah, tapi kami akan sangat terbantu ketika Bapak dapat berkunjung ke kantor, karena hal ini akan mempermudah kami juga ketika nanti ada beberapa daerah yang datang, itu bisa kita satukan. Kadang-kadang permasalahannya itu mirip-mirip semuanya. Jadi silakan kalau misalnya Bapak Ibu merasa Pak, kalau misalnya helpdesk cenderung lambat atau banyak fitur baru yang kami nggak mengerti, silakan Bapak, kami membuka lebar pintu kami, tapi tentu saja dengan protokol kesehatan untuk datang berkonsultasi terkait SIPD ke kantor Kementerian Dalam Negeri, baik itu Kuda dan Pusdatin, dengan tanpa pungutan biaya. Siap. Itu mungkin Pak solusi dari saya untuk memberikan koordinasi yang lebih baik ke depan. Nah, tadi ya untuk yang nomor 3 ini silakan disampaikan ke kami juga foto jadwal yang terkuncinya, nanti kami bantu bukakan. Makasih Pak. Terima kasih Pak Haji. Mungkin dari Kota Palopo ada tambahan lagi pertanyaannya atau tanggapan yang ingin disampaikan? Ya, makasih Bu Moderator, Pak Haji, makasih atas beberapa sarannya. Saya kira sudah cukup Bu. Baik, terima kasih Bapak dari Kota Palopo. Berikutnya dari Kota Gorontalo. Dari Kota Gorontalo sudah menyampaikan beberapa permasalahan juga yang sudah disampaikan oleh Pak Suheri ya, sebagai Kasubdit Perencanaan dan Pendanaan Bapeda, dan juga Bapak Ronald Idrus sebagai Kasubdit Pelaporan dan Pertanggungjawaban Badan Keuangan Kota Gorontalo. Ada dua permasalahan. Yang pertama terkait dengan perencanaan, yaitu peruntukan atau penggunaan standar harga SHS, ABS, SBU, dan HSPK dan korelasinya pada penggunaan rekening belanja. Kemudian yang kedua, kepastian nomenklatur kodifikasi rekening pada perencanaan dan penganggaran pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana kapitasi sesuai dengan Permendagri nomor 28 tahun 2021, dana non-kapitasi dan dana BOS sesuai Permendagri 24 tahun 2020. Kemudian terkait dengan pengelolaan keuangan, yang pertama adalah apakah dengan dikeluarkannya Permendagri 77 tahun 2020, Permendagri 90 tahun 2019, dan Kepmen 50 tahun 2020, Pemda harus menyajikan laporan keuangan 2021 menggunakan bagian akun standar sesuai dengan kodifikasi APBD atau masih tetap mengacu ke bagian akun standar sesuai Permendagri 64 tahun 2013. Kemudian yang kedua, sejauh mana perkembangan SIPD, penatausahaan, dan pelaporan. Demikian Pak Haji. Siap. Oh, ada satu lagi Pak Haji, mohon maaf. Siap. Ini dari Pak Kasbir Jahari selaku admin SIPD Bapeda Kota Gorontalo. Ada 5 permasalahan. Yang pertama adalah pada menu dokumen anggaran, RKA rincian belanja untuk unit SKPD tidak bisa melihat atau mencetak RKA masing-masing unit SKPD-nya. Kemudian yang kedua, semua SKPD yang mempunyai unit SKPD masih bisa input rincian atau anggaran melebihi batasan pagu, walaupun sudah diset masing-masing batasan pagu OPD-nya. Yang ketiga, file hasil ekspor laporan rekap belanja nomor 18, pagu anggaran yang diinput tidak sesuai dengan file hasil ekspor. Yang keempat, pengaturan profil user perangkat daerah pada masing-masing tahun berbeda. Nah, yang kelima, halaman Renstra tidak bisa diakses. Demikian Pak, ada 3 unit. Ya, baik. Silakan Pak Haji. Siap, ini pertama-tama saya izin untuk Kota Gorontalo, saya izin menyampaikan salam kepada dari pimpinan untuk rekan kita di pemerintah Kota Gorontalo yang memang dari awal sudah mendukung secara full implementasi SIPD. Pak Didi, Pak Kasmir, dan tim semoga dalam keadaan sehat selalu. Nah, lalu untuk di tahapan perencanaan, ini kita lihat ya,
peruntukan penggunaan standar harga SSH, ASB, SBU, dan ASPK dan korelasinya pada penggunaan rekening belanja. Nah, di sini terkait standar harga dan korelasi, sebenarnya kalau kita lihat ada beberapa mekanisme ya. Ketika kita sedang menyusun standar harga, baik itu dari SIPD maupun standar harga yang akan kita perkadakan. Nah, di sini salah satu korelasinya yang paling mudah adalah melihat kesesuaian antara kode barang dengan kode rekening belanja. Yaitu kita lihat, ini kode belanja ini dia butuh barang apa aja sih? Oh, kode belanja ATK ini ternyata butuhnya kertas, pulpen, dan misalnya pensil. Nah, ini silakan ditambahkan. Tetapi saran saya itu memang pada saat kita membuat SSH dan ASB, pasti yang namanya tim standar harga ingin memberikan yang terbaik. Dalam artian memberikan referensi yang lengkap kepada teman-teman OPD. Nah, ini kita sudah cek ke sistem. Ternyata dari keseluruhan standar harga yang ada, kurang lebih hanya sekitar 30%. 30% dari se-Indonesia rata-rata, itu kurang lebih 30% standar harga yang betul-betul dipakai. Sekitar 70% itu, 60-70% itu standar harganya itu memang tidak digunakan. Nah, ini saran saya adalah standar harga akan sangat baik kalau misalnya memang lengkap, tetapi akan sangat baik juga kalau misalnya lengkap dengan batasan yang memang dibutuhkan di daerah. Jadi contohnya, kalau ternyata kertas misalnya A3 itu nggak pernah digunakan atau nggak pernah dibeli, ya kita nggak usah tambahkan kertas A3. Misalnya kertas AF4 yang 70 gram itu ternyata di sana kesesuaiannya 80 gram, ya nggak usah kita tambahkan di SSH-nya. Seperti itu. Nah, jadi untuk SSH, yang jelas itu untuk barang, ASB dan ASPK itu untuk misalnya kegiatan pemeliharaan, baik fisik maupun non-fisik itu bisa, dan SBU ini juga bisa menampung terkait misalnya standar biaya umum, honorarium, perjalanan dinas, dan juga terkait cost driver maupun variable cost yang dipergunakan untuk penyusunan ASB non-fisik. Itu bisa menggunakan SBU. Oke. Lalu yang kedua, kepastian nomenklatur kodifikasi rekening. Karena ini Pak minta bantuan, coba lewat akun sekdanya nanti diupdate ya, lewat pengaturan SIPD. SIPD ada akun kode rekening belanja, sumber dana dan pendapatan. Setahu saya yang IMB, pengganti IMB itu sudah masuk, mungkin yang kapitasi juga sudah masuk ke dalam sistem. Itu silakan dicek saja. Lalu yang terkait dengan pengelolaan keuangan, apakah dengan dikeluarkannya Permendagri 77 dan turunannya 90, Kemenko 50 harus menyajikan bagian akun standar sesuai kodifikasi atau masih mengacu ke 64/2013. Nah, ini tentu saja Pak harus sesuai dengan kodifikasi. Jadi memang langkah pertamanya itu kita harus membuat pemetaan untuk pemetaan neraca. Jadi neraca yang 64/2013 kita buat pemetaan untuk diberikan sesuai dengan kodifikasi yang baru. Nah, ini terkait sejauh mana perkembangan SIPD penatausan dan pelaporan. Sejauh ini memang yang terakhir kami cek ya, mungkin untuk pengawalan terkait akuntansi pelaporan dari sudut lain, tapi sejauh ini yang saya tahu kita saat ini sedang menyempurnakan populasi jurnalnya itu Pak. Ini berhubungan dengan nomor 1. Jadi ada sekitar beberapa puluh ribu konversi yang kita siapkan itu untuk membantu juga teman-teman di daerah nanti untuk melihat ketika konversi ini nanti hasilnya seperti apa. Itu sudah disesuaikan dengan kodifikasi Kemenko 50 dari konversinya di 64/2013. Oke, lanjut. Nah, ini pertanyaan dari Mas Kasmir. Untuk dokumen RKA belanja unit SKPD tidak bisa mencetak. Ya, jadi Mas Kasmir ini memang sedang kita cek ya untuk kita perbaiki. Kita sambil cek juga ini memang beberapa waktu lalu bermasalah semenjak ada proses migrasi server mulai muncul.
Nah ini memang sedikit-sedikit mulai kita perbaiki. Terakhir itu ada gangguan masalah kemarin, tapi ini nanti ini akan menjadi salah satu prioritas kami. Oke. Nah ini semua SKPD yang unit SKPD masih bisa input rincian anggaran melalui batasan pagu walaupun sudah di-set masing-masing batasan pagu OPD-nya. Mungkin mekanismenya itu kegiatannya bisa dikunci ya. Kalau kegiatannya dikunci, setahu saya itu tidak bisa melebihi batasan pagu. Tapi kalau subkegiatannya tidak dikunci, itu dia bisa melebihi memang. Tapi kalau subkegiatannya kita dikunci kegiatan, maka dia tidak bisa melebihi. Nah ini nomor 3, ini saya juga mengalami hal yang sama. Tapi ternyata permasalahan ini yang di laporan rekap itu karena saya misalnya di laptop saya itu menggunakan separator, yakni adalah koma untuk ribuan, jutaan, miliaran, dan titik untuk desimal. Nah ini seharusnya di-set saja coba oleh Mas Kasmir menjadi titik untuk separator ribuan dan koma untuk desimal. Sejauh ini ketika menggunakan itu sudah tidak ada permasalahan lagi sih. Jadi bahasa di separatornya itu dirubah saja, nanti setahu saya itu akan betul sendiri. Pengaturan profil user perangkat daerah pada masing-masing tahun berbeda. Siap, ini pada masing-masing tahun ini memang kapan sih di transfernya? Jadi saat kita buat tahun 2020, misalnya ini tahun 2022 atau nanti kita buat tahun 2023 nih. Nah, sebelum buat tahun kita pastikan dulu perangkat daerahnya itu memang sudah yang fix. Jadi ketika pas buat tahun kita menarik referensi pada saat itu untuk menjadikan referensi standar harga maupun pengaturan OPD. Jadi contohnya saya tarik hari Senin itu ternyata yang muncul adalah data hari Senin. Tapi ternyata hari Selasa dirubah, dia tidak akan ikut ke tahun yang memang sudah dirubah karena dia mengikut pada saat dia itu dibuat jadwalnya. Jadi di copy sekali gitu, seret langsung mengambil pada data hari Senin. Walaupun ternyata ada Selasa Rabu ada penyesuaian, itu tentu saja tidak akan langsung berubah di tahun anggaran 2023 yang nanti akan baru dibuat. Oke, halaman transfer tidak bisa diakses. Nah, ini boleh nanti mungkin kita koordinasi Mas Kasmir terkait transfer tidak bisa diakses ini seperti apa. Karena memang beberapa waktu lalu, beberapa hari yang lalu memang ada permasalahan terkait gangguan massal, tapi dari hari Rabu, dari hari Selasa, Senin malam kemarin itu bisa sih saya menggunakan beberapa provider, contohnya Indosat, bukan promosi ya, yang memang saya cuma punya 2 nomor kan, satu Telkomsel, satu Indosat. Saya pakai Retalink Telkomsel itu memang nggak bisa sama sekali, tapi saya menggunakan Indosat itu bisa. Mungkin karena ada sedikit gangguan masalah saja. Itu bisa dicek lagi. Oke, mungkin itu untuk teman-teman Kota Gorontalo. Mungkin ada yang ingin ditanggapi. Silakan Kota Gorontalo jika ingin ada ditambahkan pertanyaannya. Halo Bapak, dari Kota Gorontalo gimana? Dari Kota Gorontalo, silakan Pak. Terima kasih. Silakan Pak. Cukup Bu. Udah ya Pak ya? Iya. Baik. Jika sudah tidak ada lagi, kita lanjutkan ke Kota Palu. Terima kasih sebelumnya Bu. Sama-sama Bapak. Masih Kota Palu. Untuk dari Kota Palu, saya akan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke email Apeksi, disampaikan oleh Bapak Muhammad Imran selaku Kasubdit Data dan Informasi Infrastruktur dan Lingkungan Bapeda Kota Palu. Ada pertanyaan pertama, terjadi kesalahan entry pada pagu validasi di tahapan jadwal penetapan RKPD perubahan 2021 yang telah selesai atau terkunci. Mohon petunjuk bagaimana cara menyesuaikan pagu tersebut. Yang kedua, kami memperoleh informasi bahwa terkait permasalahan di atas dapat dilakukan penambahan pagu validasi dengan cara masuk melalui akun perencanaan TAPD dengan beberapa langkah.
kami juga telah berhasil menyesuaikan seluruh pagu validasi per perangkat daerah per kegiatan dan sudah tersimpan. Namun, pada saat dikembalikan ke per perangkat daerah dan disimpan, pagu validasi tersebut belum berubah. Apakah entry kami sudah benar? Mohon petunjuk dan penjelasan. Kemudian ada dari Ibu Tri Viji Hastuti sebagai staf Bapeda Kota Palu, terjadi kesalahan entry data pagu validasi pada tahapan. Sama Bu, ini sama. Oh sama ya. Oh iya. Baik. Mungkin Silakan, Pak. saya boleh pandu ya, Mas Imran. Boleh share screen. Boleh share screen, kita sama-sama coba. Share screen. Mungkin bisa di mute dulu Mas Imrannya biar nggak menggema. Bagaimana? Siap. Coba Pak login lewat akun TAPD Perencanaan. Mohon maaf Pak, jaringan kami kurang baik. Kami coba terus. Oke, boleh di chat private ke saya Bu. Akunnya nanti saya bantu coba untuk ini kan di chat private saja di sini nih. Oke, ini baik, Pak. saya ini Pak Imran. Cek private. Kenapa ada ini? Sudah unmute ya. Seterusnya harus begitu. Terus tidak ini cek Cek akunnya. Cek akunnya. Tidak ini Sama Kak. balas. Langsung ke ini. Ke Haji Maulana. Di chat aja Bu. Coba saya pinjam akunnya di chat aja. Ibu izin, mungkin akunnya tolong di chat, Ibu, diketik di chat box. Sudah. Oh, Sudah, Mbak, sudah. Baik. Ini saya izin share screen.
Izin ya, saya hentikan share screen di situ. Saya izin share screen dari sini. Start dulu ya. Biar nggak kelihatan passwordnya. Itu 2021, 22 Pak. 2021. Oke. Jadwal penetapan yang dipilih tidak sesuai dengan jadwal yang dipakai penatausahaan. Silakan perbaiki ini Anda. Oke. Masuk ruangan ya. Nah, ini contoh ya di penganggaran. Kita masuk mana yang mau dirubah. Kita ke pengaturan, batasan pagu indikatif. Nah, kita pilih ke perangkat daerah per kegiatan, simpan. Oke. Nah, ini contohnya kegiatan apa, Pak? Kegiatannya coba namanya paham sebentar. Badan pendapatan. Badan apa kemarin? Badan Badan pendapatan, Pak. Badan pendapatannya terkait apa ya, Pak? Sub kegiatannya? Seluruh urusan rutin. Coba kita simulasikan satu dulu ya, Pak ya. Ya, boleh. Semuanya, wow. Maksud saya nyoba aja ini. Ini Ya. di sini kira-kira ada yang berubah nggak? Kemarin yang ini sudah disesuaikan di perkegiatan ini sudah kami sesuaikan, makanya sudah terisi dia punya angka-angka sudah sama. Cuma Ya. pas ceknya lagi di batasan pagu, kalau kita keluar kemudian cek batasan pagu itu tidak muncul per perangkat daerahnya, bukan per sub kegiatan per kegiatan. Misalnya kita keluar dari sini kembali ke per perangkat daerah, kemudian kita cek lagi batasan pagu, itu antara batasan pagu dengan pagu validasi itu tidak balance dia. Nah, paham saya. Ya. Bapak berarti sudah menambah pagu di sub kegiatan, tapi belum menambah pagu total di batasan pagu perangkat daerah ya? Batasan pagu di perangkat daerah sudah sesuai, cuma di pagu validasinya itu kurang rendah. Makanya kemarin saya coba konsultasi ke Bapak Aji, kemudian saya coba masuk di per kegiatan ini dan kami sudah menyesuaikan. Dan akhirnya di perangkat per kegiatan ini sudah menyesuaikan, tetapi keluar lagi ke perangkat daerah, coba cek kontrol lagi kembali di perangkat daerahnya, batasan pagunya itu kalau memang misalnya dia sudah terubah, tapi kenyataannya pas di perangkat daerah itu tidak berubah antara batasan pagu dengan pagu validasi untuk badan pendapatan. Iya. Badan pendapatan. Oke. Iya. Pendapatan ini nilainya ya per perangkat daerah. Saya Oh, ini sudah. Ya. Oh, ini sudah. Kemarin masih belum. Hah? Kemarin belum. Ini sudah sesuai. Kemarin belum. Oh, berarti sudah selesai dengan sendirinya nih Pak permasalahan? Ya, ini sudah. Kemarin belum. Ya. Kemarin itu masih 1 miliar. Iya. Ini kayaknya ada yang ini ya. Ada login lagi ya? Sekarang lagi tidak. Sekarang tidak ada login. Karena kalau ada yang login, saya pasti dikeluarkan. Coba saya cek lagi ya, izin sebentar ya, saya login lagi. Ya. Di kami di Palu ini Pak, jaringan lagi bermasalah. Setiap kali kita coba login, dia error, nggak masuk, nggak bisa masuk. Ya, saya saran ya Pak ya, ini bukannya ini coba pakai provider selain yang ada yang kena gangguan massal. Itu sih kalau nggak salah saya kemarin, tapi kemarin di Jakarta udah aman juga pakai semua provider. Oh iya. Adanya itu ya. Kemarin memang ada beberapa yang bermasalah. Nih Pak udah nih.
Baik, ya, terima kasih. Ya, Bapak izin. Ada lagi Ini pertanyaannya? dari ini kalau kita coba masuk Pak dari ini kan dari penganggaran tadi masuknya, dari keuangannya. Coba kita tes masuk dari perencanaannya. Pak, itu nggak bisa karena kita tahapannya sekarang udah di KUA-PPAS. Oh begitu. Iya. Nah, itu dia mungkin ya. Ya. Yang saya maksud kami coba kemarin lihat dari sisi perencanaan. Di perencanaan itu dia tidak berubah batasan pagu. Memang seperti itu. Memang seperti itu Pak, karena dia kan direkam di yang terakhir. Kalau udah dikunci nggak berubah. Oh baik, yang penting dia dari sisi perencanaan penganggaran sudah terubah. Ya, jadi gini, kalau kita mau merubah itu di SIPD itu merubah ke depan. Kita nggak bisa merubah ke belakang. Oke. Baik ya. Terima kasih Pak Haji. Bapak mengajarkan untuk move on Bapak SIPD. Baik, terima kasih Pak Haji. Ya, Bapak izin. Yang penting dia berarti kita di sini. Baik. Terima kasih. Pak Haji, mungkin dari Bapak Palu apakah sudah selesai? Alhamdulillah sudah selesai. Baik. Kebetulan juga pagi ini ada dari Bapeda Provinsi Sulawesi Tengah, Pak Widianto. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Pak? Baik Bu, terima kasih. Silakan Bapak. Terkait dengan permasalahan yang ada di SPD Bu, kami ada terkendala di provinsi masalah usulan pokir Bu untuk perubahan kemarin di 2021. Itu permasalahannya jumlah di usulan pokir di monitor TAPD itu tidak sesuai dengan jumlah usulan yang masuk di OPD tujuan. Contohnya ada satu OPD di Setuan, ada usulan masuk. Di monitor kami ada sekitar beberapa usulan, tapi yang masuk di OPD tujuannya cuma beberapa, tinggal hilang satu, kemudian kami cek kembali, ternyata usulan yang satu itu jumlah nominal pagunya tidak sesuai dengan monitor dan nama pengusulan juga berbeda. Begitu Bu. Mohon di ini. Ya Pak, kalau boleh ini kan difotokan aja Pak, di screenshot supaya kita bisa lihat Pak mana yang pengajuannya itu bermasalah atau enggak. Nanti sama mungkin seperti biasa Pak, kita minta beberapa akun super admin juga untuk dipinjam, karena saya harus melihat misalnya contohnya gini, tadi Bapak informasinya ada yang mengajukan tapi bukan namanya dia gitu kan, usulannya itu sebenarnya bukan namanya beliau. Nah, berarti saya coba nanti cek lewat akun super admin Sekda, apakah akun tersebut terdaftar di Sulteng atau tidak. Memang kalau misalnya ternyata tidak terdaftar, berarti nanti kita harus trace back ya. Tapi kalau misalnya sejauh ini sih, usulan itu pasti masuk semua Bapak. Cuman memang ada kalaupun ada yang hilang, mungkin ada beberapa yang perlu dikoordinasikan. Misalnya gini, tidak sengaja tertolak ya Pak ya. Kalau tidak sengaja tertolak, itu memang nggak ada notifikasi tulisannya bahwa usulan ditolak, tapi langsung hilang aja. Tapi Pak Haji, kalau ini Pak, kalau yang kasus kami itu bukan masalah dikembalikan atau ditolak, tapi kasus yang divalidasi oleh TAPD, disetujui. Cuma kami cek di OPD-nya, di tombol sinkron itu tidak ada Pak. Udah sampai tahapan akhir berarti ya? Sudah, sekarang kami sudah di KUA PPAS Pak. Gitu. Kami tadi sudah konsultasikan sama Pak Alwi sih sebenarnya. Kami sudah maksudnya ya setahu ini Pak, sejauh ini yang saya tahu memang fitur sinkronisasi kan sekarang adanya di RKPD apa ya? Ya betul Pak. Saya sih kurang tahu apakah mungkin ada yang ketinggalan atau tidak, tapi nanti mungkin bisa dicek Pak. Nanti coba saya koordinasi sama Mas Alwi ya. Kalau tadi Bapak sudah cerita ke Pak Alwi ya. Siap. Ya. Terima kasih banyak Pak Haji. Terima kasih. Siap Bapak, izin. Sehat selalu. Ya, sehat selalu Pak. Baik, terima kasih Pak Widianto. Terima kasih Pak Haji. Berikutnya adalah dari Kota Bitung yang akan disampaikan oleh Pak Albert.
dari Kota Bitung. Silakan Bapak. Terima kasih. Selamat ketemu lagi Pak Haji. Selamat. Pak. Ini Pak, ada beberapa hal yang ingin kami mintakan informasi. Yang pertama terkait dengan JKN, bahwa saat ini kan Permendagri 28 sudah mengamanatkan untuk pendapatan itu harus dipindahkan dari lain-lain PAD ke lain-lain pendapatan. Nah, untuk perubahan APBD 2021 kan sudah sementara berproses, dan memang sebelumnya kita sudah cek di aplikasi SIPD, belum ada kode rekening terkait dengan lain-lain pendapatan daerah khususnya JKN. Tapi perkembangannya juga saya belum monitor apakah sudah ada atau tidak. Nah, proses saat ini kan kita sudah akan masuk pada ranah evaluasi pemerintah provinsi terkait dengan rancangan perubahan APBD. Kira-kira apakah tepatnya kita lakukan untuk pemindahan pendapatan dari JKN itu, apakah pada saat evaluasi gubernur ataukah nanti satu kali saja di 2022, apakah secara aturan dibenarkan atau memang harus dipaksa saat ini kita mengeluarkan dari lain-lain PAD ke pendapatan lain-lain pendapatan. Itu yang pertama. Selanjutnya terkait juga dengan dana PEN ini Pak, kita mendapatkan pinjaman melalui PT SMI. Nah, saat ini kan kita sudah input semua program kegiatan pada rancangan perubahan APBD. Tetapi kan ketika kita harus menunggu, masih ada beberapa tahapan yang harus dilewati. Mungkin agak lama, sehingga ketika kita langsung merubah penjabaran APBD, walaupun memang saat ini sudah mendekati tahapan untuk evaluasi gubernur. Nah, apakah itu masih dimungkinkan kita cancel untuk jadwal perubahan APBD saat ini? Nah, apakah inputan-inputan yang sudah ada di dalam aplikasi itu bisa kita tarik khusus untuk inputan terkait dengan dana PEN ini? Itu yang kedua, Pak. Selanjutnya mungkin yang ketiga itu terkait dengan standar biaya baik SSH, ASB, dan HSPK. Memang kita masih kebingungan Pak membedakan HSPK dengan SSH. Tapi dalam aplikasi kita sebenarnya sudah ada sebelumnya peraturan terkait dengan ASB. Tetapi kita masih kebingungan bagaimana menginput dalam aplikasi. Nah, mungkin kami sebenarnya merencanakan untuk meminta pendampingan. Apakah itu dimungkinkan untuk 2022 mungkin, tapi kalau 2021 ini apakah kita kondisikan saja untuk SSH yang ada, sedangkan ASB dengan HSPK itu nanti mungkin tahun depan. Mohon bimbingannya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Albert. Silakan Pak Haji untuk ditanggapi. Nah, izin ini pertanyaannya tadi yang terkait IMB bukannya yang nomor 1 tadi, Pak Albert? Oke, saya ulangi Pak. Yang pertama terkait JKN, terkait kesehatan JKN, karena Permendagri 28 kan sudah mengamanatkan dari lain-lain PAD yang sah pindah di lain-lain pendapatan. Nah, kondisi saat ini kita sudah ada pada ranah menunggu evaluasi gubernur. Kita belum memindahkan, karena memang sebelumnya waktu mau dipindahkan belum ada rekening yang tercantum di lain-lain pendapatan, Pak. Nah, apakah ini bisa kita satukan saja nanti 2022 atau sudah wajib harus di 2021 perubahan, Pak? Siap. Oke Pak, ini izin saya minta Pak, saya izin konfirmasi dulu ke pimpinan ya dengan menginformasikan terkait kondisi saat ini yang sekarang sudah tanggal 22 September.
Nah, otomatis kan sebenarnya kalau kita 22 September ini batas akhir perubahan kan 31 ya Pak ya? Iya. Ini coba saya informasikan dulu mungkin terkait kondisinya, ini rata-rata di daerah sama terkait kondisi kebutuhan untuk perubahan kode rekening tersebut. Memang kalau misalnya ini sih, kalau misalnya untuk mengejar perubahan saya kira nggak ini ya, nggak visible. Tapi kalau misalnya apakah bisa nanti setelah perubahan menggeser ya bisa juga gitu. Tetapi apakah hanya untuk menampung hal tersebut, nanti saya izin dulu, saya izin konfirmasi ke pimpinan dulu ya Pak ya, dengan menceritakan kondisi dengan keterbatasan waktu yang memang sama-sama kita hadapi saat ini. Iya. Siap, karena Bapak juga pasti lagi persiapan untuk evaluasi perubahan Evaluasi juga kan ya? gubernur. Iya. Siap Pak. Itu Pak, Oke. terus yang tadi pertanyaan kedua. Yang kedua Pak, terkait dengan dana pinjaman daerah. Kan saat ini kita sudah masukkan dalam program kegiatan dalam Ranperda. Tetapi kalau kita tunggu Ranperda bisa efektif mungkin perkiraan saya Oktober pertengahan atau akhir, karena ada beberapa tahapan lagi yang harus dilewati. Nah, ketika kita merubahnya dengan merubah penjabaran APBD, walaupun sebenarnya program kegiatan sudah masuk dalam Ranperda perubahan, apakah masih dimungkinkan saat ini kita meng-cancel untuk tahapan itu sambil menunggu proses evaluasi gubernur, kita rubah penjabaran. Nah, sekarang terkait dengan data yang sudah terinput di aplikasi, itu yang saya maksud Pak. Jangan sampai error terkait data-data tersebut. Siap Pak, paham Pak saya Pak. Ini kalau saya, ini kan juga sini sedikit kompleks kan ya. Jadi di satu sisi, tapi ini sudah masuk di perubahan ya Pak ya? Iya Pak, sudah masuk. Bahkan sudah kesepakatan dengan DPRD itu sudah kan yang maksud saya yang dengan pennya Pak, yang pennya sudah masuk ke sudah masuk di Ranperda Pak. Sudah masuk ya. Soalnya Iya. gini Pak, izin. Kalau kita mau melaksanakan pergeseran sekarang ya Pak ya. Iya. Kita kan berarti kan intinya bisa nggak kita geser sekarang saat lagi evaluasi? Nah ini kita simulasikan. Saat ini prosesnya sudah dievaluasi nih, udah sampai sini. Nah terus kita melakukan pergeseran. Nah ketika kita mau melakukan pergeseran, otomatis izin nanti data awal, data sebelumnya tentu saja akan berubah. Dan ketika data sebelumnya berubah, ini tentu saja kalau misalnya berubah itu berubah dari awal. Dari awalnya itu sampai mana Pak? Dari perencanaan. Dari RKPD perubahan. Sementara kan RKPD perubahan sudah ditetapkan kan ya? Iya. Nah, otomatis RKPD perubahan sudah ditetapkan, nggak bisa kita rubah. PPS sudah ditetapkan, nggak bisa kita rubah juga. Nah, ketika nanti aliran data, ini kan kenapa sih jadi bermasalah? Ini yang sering ditanyakan sama teman-teman daerah, Pak. Kenapa sih menjadi sulit, Pak, pergeseran saat kita lagi evaluasi perubahan? Ini karena ketika kita lakukan pergeseran saat di tahap penganggaran, ini perkada RKPD-nya sudah jadi, Pak. Nah, jadi pertanyaannya ada dua solusinya. Bisa nggak bisa, tetapi cancel perkada RKPD. Kenapa? Karena tadi begitu kita berubah data awal, data sebelumnya nih, data sebelum pembandingnya otomatis kan dia juga berubah. Si RKPD-nya nanti ketika kita sudah masukkan PEN, itu otomatis berubah strukturnya. Udah nggak sesuai dengan perkada yang sudah kita tetapkan. Nanti kita harus menetapkan perkada ulang, membuat kesepakatan KUPA PPS ulang, dan mengajukan ulang ke provinsi. Karena ini yang akan menjadi kendala adalah seperti misalnya provinsi gitu ya. Provinsi ngajukan kami ke Kemendagri, lalu diperiksa. Nah tiba-tiba nanti berubah. Otomatis saya marah dong. Wah ini kok saya udah baca capek-capek ribuan halaman, saya udah lihat satu-satu, tapi ternyata berubah. Akhirnya saya harus baca 2 kali. Nah, jangan sampai nanti terjadi seperti ini Pak. Kalau pengajuan ulang atau pengcancelan, tentu saja akan berdampak pada 2 kali juga proses evaluasi dan analisa yang dilakukan oleh teman-teman evaluator. Saran saya, mungkin kita bisa koordinasi Pak ke teman-teman provinsi untuk terkait percepatan perubahannya, proses perubahannya, sehingga kita bisa melaksanakan dengan cepat Pak. Karena tadi tujuan dari PEN itu sendiri kan untuk memberikan keleluasaan sebenarnya ya Pak ya, di saat pandemi ini untuk menjadi semacam inilah apa sih namanya salah satu
media untuk meningkatkan fleksibilitas kita juga. Walaupun pada akhirnya kita harus membayarkan, tetapi ya pada saat pandemi ini kan memang segala sumber dana itu menjadi sesuatu yang penting. Jadi izin Pak, saran saya kalau sudah ini tetap lanjut saja, kecuali nanti ada koreksi-koreksi dari teman-teman provinsi terkait yang substansial terkait APBD perubahannya sehingga bisa diajukan ulang, baru mungkin nanti kita bisa bahas. Tetapi implikasinya tadi, ketika kita merubah di pergeseran, otomatis data awal di RKPD-nya juga akan berubah. Itu Pak. Sebenarnya bisa apa enggak bisa, tapi nanti harus dihapus semua, nanti ditetapkan ulang. Apakah akan lebih makan waktu? Iya. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya Pak, kalau misalnya nanti perubahan udah jadi, terus kita mau geser, itu bisa juga. Jadi kalau misalnya nanti perubahannya sudah selesai dan memang masih belum sesuai juga, mekanisme pergeseran menjadi salah satu yang visible lah untuk mempercepat proses ini. Kalau misalnya di perubahan ternyata belum tertampung lagi, tapi ternyata kan sudah tadi ya. Ya. Oke, Pak, terus selanjutnya Pak. Mungkin yang terakhir Pak, yang terkait HSPK dan ASB Pak. Memang diaplikasikan serta dicoba-coba ternyata sepertinya sudah ada di dalam aplikasi itu sendiri. Tetapi kami masih bingung ketika kan kita ada monitoring terkait dengan MCP KPK. Nah, salah satu syarat-syarat di dalam yang dipersyaratkan adalah kita sudah harus menerapkan HSPK dan ASB, bukan cuma SSH. Nah, itu yang kita juga ingin lakukan percepatan, tetapi memang di daerah kami masih kebingungan terkait dengan sistem SIPD, hubungannya dengan HSPK dan ASB. Mungkin kalau ada penjelasan singkat, Pak, sehingga kami mungkin satu waktu perlu ada pendampingan, bahkan mungkin kami akan bermohon ke tim Kemendagri untuk pendampingan di Kota Bitung, Pak. Mungkin demikian, Pak. Siap, Pak Albert. Terima kasih. Nanti kalau misalnya mungkin kami mungkin nanti diskusi saja soal waktunya. Nanti kalau misalnya kami mungkin ada kesibukan, ya bisalah kami tunggu Pak Albert datang ke Jakarta. Siap, Pak Albert izin. Tapi kondisi sekarang Pak di Kemendagri sudah bisa menerima daerah Pak? Sudah bisa Bapak, sudah bisa, sudah banyak beberapa, sudah banyak sih, tapi sudah mulailah setiap hari ada yang datang, intinya seperti itu. Jadi bisa Pak. Ya, terima kasih Pak Haji. Siap. Terima kasih Bu Hesti. Baik. Terima kasih Pak Haji, Pak Albert. Silakan Pak Albert dan kota-kota lain mungkin untuk bisa mengagendakan jadwal lebih dalam lagi nanti untuk bisa datang ke Kemendagri ya, terutama ke Dirjen Keuangan Daerah sudah terbuka pintu tadi Pak Haji sudah membukakan akses, silahkan diagendakan. Baik Bapak dan Ibu, di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Wali Kota Palopo, diberikan kesempatan kepada Bapak Wali Kota untuk menyampaikan ataupun menceritakan terkait dengan SIPD di Kota Bapak. Silakan Bapak. Oh iya, terima kasih Bu. Saya kira apa yang telah disampaikan oleh teman-teman saya tadi, mohon maaf karena saya tadi ini dengan saat terpaksa menghadiri dulu vaksinasi yang dipantau langsung oleh Bapak Presiden. Ada 3 universitas yang ada di Palopo, sehingga saya terlambat. Yang pasti Bu bahwa mengenai hal-hal yang ada masalah sedikit di Palopo, insya Allah ya mohon kami dikasih petunjuk. Itu saja itu Bu. Ya, dan barangkali jangan lagi kami yang ke Jakarta Bu. Atau ya kan ada data semua di sana, data kota yang ada di kementerian bahwa kabupaten ini masih ada kekurangannya. Ya itulah barangkali kita Bitkom begini, kita bisa menyampaikan. Ya daripada kami lagi mau belum tentu nyambung. Tapi kalau Jakarta sudah, di kementerian sudah lihat bahwa Kota Palopo memang masih ada masalahnya begini. Ya apalagi kami sudah sampaikan. Kalau nanti masalah ini sudah dibaca baik oleh yang terhormat bapak-bapak kita di kementerian,
ya kami dibimbinglah untuk supaya lebih baik. Ya, barangkali 20 menit dalam waktu-waktu tertentu kami siap untuk menghadap Bapak melalui seperti ini. Supaya kami bisa selesai. Ya, saya kira seperti itu saja Pak. Jadi insya Allah kami menyadari kalau ada itu kekeliruan, ya biar sudah benar menurut kami, tapi kalau pihak yang terhormat Bapak Ibu di tingkat pusat menganggap bahwa masih ada kekurangan, kami siap untuk memperbaiki. Kami siap untuk dibimbing dengan cara-cara mempermudah dan menyelesaikan masalah. Saya kira begitu, itu keinginan kami saja itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Wali. Silakan Pak Haji ingin menanggapi Pak Wali. Izin Pak Wali, salam sehat dari pimpinan kami dari Kementerian Dalam Negeri, dari Keuangan Daerah, secara khususnya. Terima kasih Bapak, ini sangat sangat-sangat ibaratnya sangat-sangat mengapresiasi ya sampai perhatian dari Pak Wali sendiri yang memang mendorong untuk implementasi SIPD agar lebih baik. Nah ini kami siap Pak, jadi kapan nanti untuk misalnya membutuhkan Zoom ringan gitu ya, barang 20 menit atau 1 jam atau bahkan cuma 2 jam, itu silahkan nanti kita bisa diundang Zoom-nya, nanti pasti ada tim yang akan membantu mengawal. Dan untuk Zoom singkat seperti ini nggak usah dikhawatirkan, tidak ada pungutan biaya. Jadi silakan kalau misalnya diskusi-diskusi ringan, ini kita bisa Pak. Kalau misalnya Pak kami takut nanti dari pulang Jakarta bawa oleh-oleh, siapa nanti kita bisa jadwalkan waktu kapan timnya siap, kita undang saja. Nanti kita bisa undangannya rapat biasa saja, rapat biasa via Zoom, konsultasi. Nanti kita akan siapkan waktu juga dan tim yang akan bantu mengawal. Siap Pak Wali, terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Terima kasih. Siap. Iya. Terima kasih Pak Haji. Baik Bapak dan Ibu, setelah tadi diskusi dari jam 10 ya, mungkin ada pertanyaan yang berkembang di benak Bapak dan Ibu, diberikan kesempatan untuk masing-masing satu pertanyaan jika ada yang ingin masih disampaikan Bapak dan Ibu. Silakan dari kota lain yang belum menyampaikan atau mungkin ada pertanyaan yang berkembang, Bapak dan Ibu silakan. Sepertinya tidak ada ya. Baik, jika tidak ada, mungkin kita akhiri untuk kegiatan kelas konsultasi SIPD pada hari ini. Kelas ke-12, selanjutnya Bapak dan Ibu dari kota-kota nanti bisa berkomunikasi secara intensif dengan tim dari Kemendagri. Tadi sudah di-share juga ya kontak dari Pak Haji, Pak Januar, Ibu Safina, Ibu Indira, nanti bisa berkomunikasi secara langsung. Dan juga hasil kegiatan hari ini nanti akan ada di YouTube-nya Apexi Official. Seperti kelas-kelas sebelumnya, kita ini adalah kelas ke-11. Masih ada satu lagi Pak Haji, minggu depan kelas terakhir ya. Baik, mungkin akan ada disampaikan dari Pak Haji untuk menutup hari ini. Siap, izin Pak Wali, izin teman-teman pemerintah daerah, izin tim Apexi. Mungkin terakhir mungkin sebelum menutup ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian Bapak Ibu dan usaha Bapak Ibu dalam mendukung implementasi SIPD. Ini tentu saja Bapak mohon tetap semangat. Tetap semangat, saya yakin pasti banyak kendala-kendalanya, tapi di sini kami tim dari Keuangan Daerah, Bangda dan Pusdatin akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Walaupun tadi misalnya Pak, mohon maaf suruh respon Pak, ini banyak kekurangan di sana sini, kami usahakan selalu ada improvement, pengembangan dari pelayanan yang akan diberikan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, mungkin mohon maaf juga kami sampaikan terkait tadi masih ada pelayanan-pelayanan yang kurang maksimal atau yang memang selama ini dirasakan lambat. Ini kami mohon maaf sebesar-besarnya juga. Di sini memang lumayan banyak juga ketika lot yang datang itu lot
permintaan untuk troubleshooting banyak, otomatis kita laksanakan dengan menggunakan metode FIFO, first in first out. Jadi yang pertama itu akan di troubleshoot duluan. Tapi kami usahakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami lebih baik lagi. Mungkin yang terakhir, terima kasih sebesar-besarnya kepada tim Apexi. Ini mungkin minggu depan adalah pertemuan kelas helpdesk yang terakhir. Mungkin terakhir dalam artian terakhir itu adalah terakhir untuk mengcover sesuai dengan jumlah kota ya. Sesuai dengan jumlah kota, jadi nanti mungkin minggu depan kami bisa informasikan juga, mungkin nanti ada kita bahas lebih lanjut juga supaya ketika nanti mungkin minggu depan itu untuk kota-kota yang belum mendapat giliran, nah terus next-nya seperti apa itu nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Siap? Mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota Palopo telah berkenan hadir pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Kota Makassar beserta seluruh jajaran, Kota Parepare, Kota Bau-Bau, Kota Kendari, Kota Palu, Kota Gorontalo, Kota Bitung, dan Kota Ternate beserta seluruh jajarannya. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tim Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Pak Haji, Pak Junianto, Ibu Indira, dan Ibu Safira. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan tim Apexi, ada Mas Devi dan Mbak Tri. Demikian kita akhiri acara hari ini. Semoga kita selalu sehat dan bisa berkegiatan lebih lanjut lagi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga selalu semuanya. Terima kasih. Sudah mau ini belum sama-sama Izin Ibu Eva. supaya jalan bagus lah, ya kan?